Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suciani. Saya mahasiswa Stah Negeri Empu Kutulan Singaraja, Prodi Filsafat Hindu semester 5. Pada video ini saya akan membawakan materi mengenai permasalahan sosial keagamaan yang saat ini sering terjadi. Materi yang saya bawakan berjudul Penerapan Ajaran Trikaya Parisuda terhadap Generasi Milenial. Nah, langsung saja kita ke pokok permasalahan. Trikaya Parisuda merupakan konsep dasar manusia yang berpusat dari pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang mana jika berjalan dengan baik maka kedamaian akan diperoleh. Manusia diciptakan dengan kelebihan, yaitu pikiran. Dengan pikiran mereka bisa mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya. Hanya saja, apakah pikiran itu sudah digunakan dengan baik atau belum? Nah, pada saat ini banyak sekali generasi milenial yang kurang memahami tentang ajaran Trikaya Parisuda ini. Mereka berpikir, berkata, dan berbuat terkadang tanpa berlandaskan dengan ajaran agama. Contohnya saja, seorang anak yang berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang kurang baik atau kurang sopan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua sangat berperan penting dalam penerapan ajaran Trikaya Parisuda sejak dini, agar kelak anak dapat menerapkan ajaran tersebut dengan baik. Trikaya Parisuda adalah salah satu ajaran mengenai etika yang terdapat di dalam konsep ajaran agama Hindu. Nah, kalian pasti sudah tahu pengertian dari Trikaya Parisuda tersebut. Secara umum, Trikaya Parisuda adalah 3 dasar perilaku yang harus disucikan, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adapun bagian dari Trikaya Parisuda adalah yang pertama, Manacika Parisuda, yang berarti berpikir yang suci atau yang benar. Yang kedua ada Wacika Parisuda, yang berarti berkata yang benar. Yang ketiga ada Kaika Parisuda, yang berarti berbuat yang benar. Maksud dari berpikir, berkata, dan berbuat yang benar ini dianggap benar jika selalu mengacu pada pandangan dharma atau kebenaran. Pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik itu harus selalu dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam menjalani kehidupan ini, sehingga terciptalah kerukunan, ketentraman, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan ajaran Trikaya Parisuda terhadap generasi milenial. Generasi milenial sekarang ini tidak lagi memperhatikan pikiran, perkataan, dan perbuatan diri, serta dampaknya terhadap orang lain. Banyak generasi yang justru terjebak dalam menghadapi era modernisasi ini, yang membuat mereka menjadi tidak manusiawi, seperti memudarnya, bahkan menghilangnya nilai-nilai etika, moral, dan budaya. Misalnya saja sekarang ini, generasi muda tidak lagi memiliki sopan santun dalam berpikir, berkata, dan berbuat dengan orang lain, termasuk orang yang lebih tua. Dalam kitab Sarasa Muscaya, sloka 41 yang berbunyi, Kunang Deyante, Hane ya Prawarti, Kapuhara Dening Kaya, Wak Manah Endetan Panike ya Rikite, Mangawe Duke Hendroge, Yatike tan ulaha kenante renglen, Haiwe tan haribawe, Ike gatinte mangkane, Ye tike sangkespaning dharma ngaranya, Wiarte kademalaning dharma yang mangka, Lilantat gawa ya keneyu, yang artinya, maka yang harus Anda perhatikan jika ada hal yang ditimbulkan oleh perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak menyenangkan dirimu sendiri, malahan menimbulkan duka yang menyebabkan sakit hati, perbuatan itu jangan hendaknya Anda lakukan kepada orang lain. Jangan tidak mengukur baju di badan sendiri. Perilaku Anda yang demikian, itulah dharma namanya. Penyelewengan ajaran dharma jangan hendaknya dilakukan. Dari sloka tersebut dapat disimpulkan bahwa hendaknya kita jangan melakukan perbuatan, perkataan, dan pikiran yang dapat menyakiti diri kita sendiri serta orang lain, karena itu dikatakan sebagai penyelewengan dari ajaran dharma dalam ajaran agama Hindu. Dengan begitu, kita tidak akan menyakiti siapapun karena perbuatan kita.
Generasi muda sekarang, khususnya yang beragama Hindu, seharusnya lebih mendalami ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Hindu agar bisa menjalani kehidupan yang harmonis. Karena dengan menjalani kehidupan yang berdasarkan ajaran Trikaya Parisude dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, akan mendapatkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Dari materi yang telah disampaikan tadi, maka sangat penting jika ajaran Trikaya Parisude ini diterapkan sejak usia dini. Karena tanpa disadari bahwa setiap orang terbentuk kepribadiannya secara evolusif mulai dari kecil hingga tua nanti. Orang yang selalu berpikir negatif seperti matsarya atau iri hati yang disebabkan karena sejak kecil telah dipolakan oleh lingkungan keluarga yang berpikir negatif terus. Maka setelah tua, pikiran negatif yang mendominasi akan menjadikan ia seorang yang pecemburu. Untuk menghilangkan sifat negatif itu dibutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang dibutuhkan pada waktu menanam prinsip-prinsip pikiran negatif. Oleh sebab itu, banyak sekali orang yang merasa enggan untuk memperbaiki dirinya walaupun dia tahu perilaku dirinya tidak baik. Mereka yang enggan memperbaiki dirinya biasanya menggunakan slogan karena sudah terlanjur ataupun sudah kadung. Itulah akibatnya jika sejak awal tidak ditanamkan nilai-nilai moral yang baik dalam dirinya. Akhirnya menjadi pasrah mengalah dengan keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Seseorang yang ingin hidup bahagia, aman, dan tentram harus mewaspadai seluruh aktivitasnya yang meliputi 3 hal, yaitu aktivitas pikiran atau manacika, aktivitas perkataan atau wacika, dan aktivitas perbuatan atau kaika. Analogi yang digunakan bahwa apabila seseorang patuh dengan ajaran Trikaya Parisude, maka orang itu pasti selamat, aman, dan tentram, serta tidak mendapat halangan apapun. Oleh sebab itu, Trikaya Parisude itu seolah-olah seperti Tuhan, karena ia pun dapat menyelamatkan, melindungi, dan sebagainya. Trikaya Parisude demikian mudah untuk diucapkan, tetapi hampir tak satu pun orang dapat melaksanakannya secara sempurna. Mungkin kita berpikir yang baik, berkata yang baik, tanpa kita sadari, kita berbuat yang kurang baik, dan begitupun sebaliknya. Pokoknya sangat tidak mungkin manusia hanya berpikir, berkata, dan berbuat yang baik-baik saja. Demikianlah hakikat pengendalian diri yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang, dan pengendalian diri itu meliputi aspek pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kunci dari disiplin itu adalah bahwa setiap orang harus memulai dari belajar berpantang mengendalikan mulut. Jika mulut sudah terkendalikan, niscaya semua indria akan dapat dikendalikan. Dari pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa ajaran Trikaya Parisude ini sangat penting diterapkan sejak usia dini agar tidak tertanam sifat yang buruk dalam diri seseorang. Karena dengan menerapkan ajaran ini, kita akan tahu bagaimana caranya berpikir, berkata, dan berbuat yang baik sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, kita juga dapat berbagi ilmu kepada generasi muda penerus Hindu agar mereka tidak melakukan penyelewengan ajaran dari agama Hindu. Karena jika kita melakukan penyelewengan ajaran Dharma, itu tidak hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi juga akan menyakiti orang lain karena pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sendiri. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan ajaran Trikaya Parisude terhadap generasi milenial. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.